Begitupun Mm-mm. kalau anak sakit yang minum obat anaknya, jangan mamanya terus disusuin. Kagak nembus. Bener, itu kenapa ya? Kagak Banyak nembus ke sekali. ASI. Saya termasuk yang setuju, Dok. Bener, tadi kan udah bilang ya gimana capeknya mama. Saya yakin di Mm-mm. sini papa juga ikutan nimbrung barengan sama Iya. Dita. Boleh tahu Mm-mm. nggak sebenarnya tugasnya papa itu harus ngapain pada saat mama ini sedang melaksanakan kewajibannya menyusui? Oke, jadi intinya tadi adalah papa ini pabriknya sumber dari si oksitosin tadi ya kan. Jadi mungkin mamahnya ini disayang gitu ya. Kamu nyamannya gimana? Apa yang butuh dibantu kayak gitu. Terus juga mungkin apa sih disediain minum kayak gitu ya. Terus makan makanan enak atau kalau misalnya malam, mungkin kan kalau malam tuh biasanya bayi itu nangis tapi nggak selamanya dia lapar gitu ya. Benar, Kadang-kadang popok benar. basah atau lagi nggak nyaman aja Nggak gitu. nyaman. Mungkin bisa digantiin dulu sama papahnya, kecuali kalau memang anaknya tuh aus baru dibangunin mamahnya kayak gitu. Dan Oke. saya tidak menyarankan teman-teman awal-awal sudah kasih ASI perah ya ke anak-anak gitu, ke Oh, bayinya. Lebih baik oke. direct breastfeeding. Direct breastfeeding itu tidak bisa menggantikan si ASI perah ini. Kalau ASI perah ini untuk kepepet aja istilahnya gitu. Untuk Mm-mm. teman-teman yang bekerja, perah ASI itu setelah 3 minggu aja. Jadi Oke. selama 1 bulan tuh full direct breastfeeding, abis itu baru deh pompa. Nah balik lagi tadi ke papa Oke. ya. Saran saya lagi, waktu istrinya hamil gitu ya, atau ya waktu istrinya hamil lah ya, belajar yang namanya pijat oksitosin gitu. Cuman memang jangan dipijat waktu istrinya masih hamil ya, karena itu bisa Ya. apa kontraksi istilahnya gitu ya. Tapi banyak-banyak lihat YouTube, oh gimana ya caranya, titik mana yang dipijat gitu. Jadi itu bisa banget tuh, misal mamahnya lagi nyusuin, papanya sambil pijetin gitu, atau kalau misalnya mamahnya lagi jadi biasanya tuh kalau yang namanya baby blues tuh Mbak, baru lahir, ada jam-jamnya tertentu kita jadi mellow. Kalau saya pribadi itu Oh, kayak bener abis ya? maghrib. Ya, kalau abis Oke. maghrib saya langsung mellow gitu. Karena saya langsung mikir, aduh bentar lagi malam nih gue nggak tidur kayak gitu. Mungkin orang lain beda, Oke. ada yang pagi hari. Nah, mungkin bisa dilihat nih kalau muka mamahnya sudah manyun, baru deh dipijetin kayak gitu ya. Iya. Ya nggak harus Mm-mm. di punggung sini sih. Jadi kayak dipijitin di mana aja, Ya, dipeluk, iya, disayang-sayang kayak benar, gitu. benar, setuju. Ini papa jadi Mm-mm. nggak perlu bingung-bingung ya. Kadang-kadang papa itu juga, saya harus apa ya? Kasihan istri Nah, saya. itu. Kadang-kadang sampai keluar kata-kata, kalau saya bisa nyusuin, saya susuin itu. Tapi nggak bisa. Iya. Kadang-kadang itu tuh komunikasi sih biasanya. Yang suami tuh, Mm-mm. gue harus ngapain nih, harus apa yang bisa dibantu. Sedangkan Iya, ngelihat istri nangis-nangis. Ngelihat anak nangis-nangis kayak gitu. nangis-nangis. Terus dia yang disalahin, dia juga nih yang kena baby blues. Oke. Mam, ini Iya, sudah ada ya. banyak banget yang bertanya. Boleh kita jawab Heeh. dulu ya, salah satu ya. Boleh, boleh. Boleh. Dari Priska, Dok, cara untuk meningkatkan produksi ASI lagi gimana ya? Soalnya sekarang anak aku umurnya 1 tahun, Mm-mm. semenjak WFH jarang banget pumping. Soalnya anak kalau lihat mamanya maunya langsung nyusunya. Gimana nih? Oke, jadi kalau kayak gini, selama anaknya itu nyusuin sebenarnya sih nggak masalah ya, selama anaknya nenen gitu ya. Mm-mm. Nggak masalah. Tapi kalau misalnya mau ditingkatin lagi, ya itu tadi bisa dibantu sama pompa. Jadi pompa itu bisa membantu kita, balik lagi ya prinsipnya tadi kan supply by demand gitu kan ya. Yap. Jadi kalau Mm-mm. misalnya kita kayak menipu diri sendiri bahwa apa kita butuh nih ASI yang banyak gitu, boleh banget dipompa. Nah, kapan nih waktu mompanya gitu? Biasanya tuh paling enggak kayak subuh gitu ya. Jadi bangun Mm-mm. jam 4 pagi atau setengah 5, jam 5 pagi kayak gitu. Atau tengah malam gitu. Jadi sempetin pompa. Jadi saran saya sih dipompa gitu. Oke, Dok, ini Mm-mm. penting banget Mm-mm. nih. Kan karena memompa, sebenarnya Mm-mm. cara penyimpanan ASI yang benar tuh seperti apa sih, Dok? Pada saat juga ingin menyusukan kepada anak ini, waktu-waktunya itu sebenarnya harus seperti apa? Nantinya kita Mm-mm. Mm-mm. harus nyairin dulu kah, manasin, itu Mm-mm. sebenarnya yang baik seperti apa?
Jadi kalau nyimpen ASI itu boleh di chiller, boleh di freezer, intinya gitu. Nah, prinsipnya ingat kalau dulu first in first out. Ya, jadi Oke. pertama kali yang disimpan itu yang diambil. Tapi kalau sekarang enggak lagi. Saya lupa ini mulai 2017 atau 2018, jadi tidak seperti lagi. Jadi disarankannya adalah yang terakhir disimpan itu yang duluan diambil. Oke. Logikanya, iya logikanya ini ada ASI bagus loh di sini yang berkualitas yang baru diperah, ngapain kita ngasih stok lama ke bayi, istilahnya kayak gitu. Benar, Nah, benar. makanya jadi teman-teman saya malah menyarankan itu kayak ASI yang dipompa hari ini itu buat diminum besokannya. Jadi Besok kayak langsung. kejar tayang, kayak kejar Oke. tayang gitu daripada yang disimpan satu kulkas penuh gitu ya. Terus nanti yang dikasih yang stok lama kayak Lama gitu. banget. Atau bisa juga nggak apa-apa sih kalau misalnya memang karena rajin mompa ya alhamdulillah ASINya juga berlimpah jadi stoknya banyak tuh di kulkas. Tapi tetap aja itu bukan jadi patokan kita untuk tenang aja deh kayak gitu. Tenang aja deh karena balik lagi ya teman-teman usahakanlah sebisa mungkin direct breastfeeding dan yang kedua kalau mau ngasih ASI perah itu kasihlah yang paling fresh kayaknya gitu. Oke. Oke. Nah, jadi kalau udah di freezer saran saya boleh dalam plastik tapi kalau saya sih lebih suka di dalam Botol. botol kaca ya gitu. Oke, nah di situ boleh banget teman-teman kalau bisa jangan disatuin sama Makanan. daging-dagingan dan makanan yang mentah gitu ya, jangan Mhm. disatuin. Kalau misalnya di chiller itu masukinnya juga paling dalam. Jadi di paling Oke. dalam gitu, jangan di pintu kayak gitu. Sebenarnya sih Mbak kalau untuk teknisnya ini banyak banget sih ya untuk naruh ASI perah ini gitu kan ya. Jadi dari freezer ditaruh dulu ke chiller, habis Chiller. itu dari ke chiller dikeluarin kayak gitu ya, dikeluarin di suhu ruang sampai titik bekunya habis, baru Baru setelah itu kita dipanaskan. angetin, baru dipanaskan tuh Oh, boleh. Kalaupun bayinya tuh lebih seneng yang dingin. dingin juga nggak apa-apa, Oke. nggak Oke, apa-apa. sudah terjawab ya. Mungkin Dan nanti kalau lebih secepatnya detailnya, diminum. benar, Mm-mm. benar. Ini waktunya berapa lama? Dari dipanaskan tuh berapa lama waktunya, dokter? Secepatnya sih, Oke, secepatnya. lebih cepat, Oh, lebih baik. lebih Jadi kalau cepat lebih misalnya, baik. jadi kalau misalnya udah kelamaan, tapi nggak diminum-minum anaknya, mending ganti ya dok ya. Wah, ganti-ganti. Ya, ganti Oke, aja. oke. Iya. Dok, dan ini kalau tadi kan Iya. dipompa, sudah 2 tahun nih. Mm. Boleh nggak sih sebenarnya kita tuh harus melanjutkan dengan sufor atau enggak sama sekali? Nah, yang ini tuh sebenarnya tergantung dari kebutuhan gitu ya. Dan ini saya nggak berani untuk kasih statement yang saklek gitu kan ya. Karena ada beberapa yang bilang kalau misalnya ya sebenarnya anak itu tidak butuh lagi susu. Maksudnya tuh tidak butuh tuh ya susu itu tuh hanya sebenar-benar kayak pelengkap aja gitu loh. Ya semaunya anak nggak diwajibkan gitu untuk susu gitu. Cuman ada beberapa paham ilmu yang susu itu tetap diperlukan sama anak gitu. Jadi Oke. saran saya ya di mana ini saya nggak bisa kasih komentar banyak ya mengenai ini Mbak gitu. Jadi terserah orang tua aja dikonsultasikan lagi ke dokternya atau ke profesional masing-masing lebih baik yang mana karena itu benar-benar dari satu anak sama anak lain tuh berbeda Beda-beda gitu loh. kebutuhannya. Oke. Ada anak-anak yang memang dia butuh disupport sama susu tambahan, ada yang sebenarnya nggak perlu disupport susu tambahan, tapi kadang-kadang mamahnya worry cukup nggak ya nih nutrisinya kayak gitu. Benar, Jadi akhirnya jadi jadi karena gini ya kalau misalnya kita tuh punya anak kecil gitu ya, terutama untuk ya di bawah 3 tahunan lah gitu. Paling nggak kita tuh ada mata dari si profesional. Ajaklah anaknya screening, ajaklah anaknya ke dokter atau ke iya. ke posyandu lah paling enggak. Ini berat badan anak aku cukup nggak ya? Kalau cukup seperti ini, kayaknya kalau nggak pakai susu juga nggak masalah kayak gitu. Ada juga yang beratnya kurang harus disupport susu. Makanya di sini saya nggak bisa kasih statement yang saklek gitu, karena Oke. masing-masing anak berbeda. Oke, itu tadi pertanyaan dari Iren sudah terjawab ya. Dokter, kali ini kita main mitos atau fakta ya. Oh, Dokter boleh. tinggal jawab ini mitos, ini fakta. Ya. Pertanyaan pertama. Kombinasi antara ASI dan susu formula itu hal yang terbaik untuk bayi. Mitos Oh atau enggak. fakta?
Enggak ya? Oke. Iya. Saya juga setuju. Yang kedua, jika ASI sulit keluar, boleh sementara waktu memberikan susu formula. Tergantung. Jadi tergantung dari, jadi kita tuh gini, ada kondisi di mana memang ASINYA nggak keluar, ASINYA sedikit keluar, ada kondisi sebenarnya ASINYA keluar dan cukup, cuman dasar kitanya aja yang insecure. Nah, di sini tuh kita benar-benar harus nilai dulu, ini ASI kita beneran keluar atau cukup atau enggak. Caranya gimana? Pantau berat badan bayi, terus juga kencingnya bayi, kayak gitu. Terus juga tanda-tanda dehidrasi ada atau tidak. Nah, itu semuanya harus dipelajari. Nggak bisa diraba-raba saja. Benar. Oke. Jawabannya tergantung berarti ya, Dok ya? Iya, tergantung. Pertanyaan selanjutnya. Seorang mama yang banyak minum susu, sayuran, gizi yang bagus, ini akan mengeluarkan banyak ASI nantinya. Iya sih. Jadi ini juga susah banget ya. Ini mitos atau fakta gitu. Karena sebenarnya tuh semua perempuan itu memang bisa menyusui gitu ya. Mau dia yang gizinya malnutrisi atau enggak sebenarnya gitu. Cuman memang alangkah baiknya kalau ketika kita menyusui itu nutrisinya juga bagus. Itu bukan buat bayinya aja, buat kita juga gitu loh. Jadi anak itu kan ketika menyusui kan kita transfer nutrisi. Nah, kalau misalnya nutrisi kita kurang gimana? Kayak gitu. Benar, setuju. Jadi saya tetap setuju makan gizi seimbang kok. Oke. Selanjutnya, kalau mama sedang sakit, bayi juga ikutan sakit ketika meminum ASI. Apakah bisa tersalurkan, Dok? Ada penyakit-penyakit tertentu yang memang anaknya bisa menular lewat ASI, tapi kebanyakan enggak. Oke. Kebanyakan enggak. Benar. Begitupun kalau anak sakit ya. Begitupun kalau anak sakit yang minum obat anaknya, jangan mamanya terus disusuin. Kagak nembus. Bener, itu kenapa ya? Banyak sekali. Saya termasuk yang setuju, Dok. Tapi banyak sekali pada saat mungkin anak saya sakit, itu selalu bilangnya, kamu yang minum obat, nanti nembus ke anaknya melalui ASI. Enggak. Ini banyak banget loh, Dok, yang seperti itu, memiliki wacana seperti itu, pemahaman seperti itu. Tapi kalau mungkin papa, mama di sini mungkin bisa cari informasi lagi, baca-baca ya. Dan mungkin sekarang udah tahu juga dari Dokter Pinan kalau itu tidak akan nembus sama sekali ya. Ya, kadang juga gini, karena saking pengennya ASI eksklusif, jadi anaknya kalau sakit nggak dikasih obat. Karena kalau misalnya dikasih obat, berarti bukan ASI dong. Padahal sebenarnya kan ASI eksklusif ini yang untuk kebutuhan nutrisi. Gitu. Kalau obat berarti itu ini sama seperti Dok, ini berarti sama seperti pada saat mama makan makanan pedas, ini ASINYA nggak keluar pedas kan, Dok? Kalau pedas itu memang zat dari cabai itu nembus sebenarnya. Nembus, termasuk ada zat-zat yang memang tembus ke ASI. Cabai ini termasuk. Berarti dia mengenal? Bisa mengenal, bayinya mengenal. Nah, posisinya sekarang dilihat anaknya, kalau anaknya nggak kenapa-napa mamanya makan pedas, ya udah. Nggak usah dipusingin. Bener. Karena ada juga anak-anak yang mamahnya makan pedas, dianya BAB cair, sakit perut, kolik, bisa juga seperti itu. Jadi dilihat lagi anaknya gitu. Pertanyaan selanjutnya, menyusui membuat payudara mengendur. Mungkin ada beberapa waktu akan kendur ya, karena di situ tuh kan jadi di situ kan ada kayak kelenjar-kelenjar menyusui gitu kan ya. Jadi ketika disusuin ke anak, dia akan terlihat mengendur, padahal kan sebenarnya kan enggak. Karena di payudara itu kan kendor atau enggaknya itu kan tergantung dari ototnya gitu. Jadi sebenarnya sih enggak juga. Biasanya yang ngerasa mengendur ini 1 tahun ke atas, Dok, kayak saya gini. Iya. Tapi padahal sebenarnya nanti di satu waktu ternyata normal-normal aja. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Payudara kecil, ASINYA akan sedikit. Kebalikannya, payudara besar, nanti artinya ASINYA juga akan banyak.
Apakah Nah, itu berpengaruh, Dok? mitos banget. Mitos banget Itu ya. mitos banget sih. Benar-benar. Karena besar atau kecilnya payudara itu kan tergantung lemaknya. Nah, sedangkan ASI itu diproduksi dari si kelenjar-kelenjar yang ada di payudara, nggak ada hubungan sama si lemaknya tadi gitu. Oke. Jika mama berhenti menyusui, maka ASI tidak akan keluar. Benar nggak sih, Bisa, Dok? bisa. Oke. Karena balik lagi tadi kalau misalnya anaknya, ya itu tadi ya, ASI itu keluar ketika diperlukan gitu. Ketika nggak diperlukan ya nggak diproduksi. Oke. Ketika pasca Iya. lahiran, ASI tidak bisa keluar sehingga tidak masalah untuk tidak melakukan IMD. Enggak ya, Dok ya? Karena tadi sudah Enggak dijelaskan lah. IMD ini manfaatnya bukan hanya untuk menyusui. Iya, benar. Oke. Terakhir nih untuk mitos atau Mm-mm. fakta, ketika seorang ibu mengidap kanker payudara, Mm-mm. artinya dia tidak bisa menyusui. Tergantung. Kalau lagi kemo memang biasanya di stop dulu. Oke. Gitu. Kalau lagi kemo ya. Tapi kalau lagi nggak kemo, dilihat dulu kanker yang payudara sehat masih boleh menyusui. Oke, Payudara yang masih sehat bisa ya, Dok ya. masih bisa. Oke. Asal nggak lagi pengobatan.